Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 32. Pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas responsi modul 4 praktikum pemrograman perangkat bergerak yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Syarul Majid Saputra, kemudian ada Abigail Vivian Indranata, kemudian ada Dimas Fajar Awaludin, dan Kak Denito Akbar Labaya. Untuk penjelasan shortcuts pada bagian card dan header akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang file header ini, header.cs. Yang pertama kita deklarasikan dulu untuk headernya dengan properti yaitu header text dan flex position. Nah, untuk flex positionnya sendiri itu menentukan posisi dari header, yaitu dengan posisi fleksibel. Nah, jika properti flex position ini tidak tersedia, maka nilai defaultnya adalah center seperti yang kita nyatakan di kode. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada untuk membuat struktur tampilannya. Struktur komponen ini itu terdapat yaitu view, dan untuk tata letaknya ini menggunakan row atau baris-baris gitu. Dan untuk penataannya juga kita menggunakan justify content untuk penataan secara horizontalnya berdasarkan nilai sebelumnya itu flex position style. Nah, di dalam tampilan header ini kita menggunakan warna latar belakang atau background color yaitu white atau putih, dan penataannya yaitu secara vertikal dengan line item center. Nah, kita juga menambahkan margin di bagian bawah dan atasnya untuk memberikan jarak dari elemen-elemen di sekitarnya agar tidak terlalu mepet. Terus selanjutnya adalah untuk tampilan teks, kita menggunakan komponen teks untuk menampilkan teksnya. Nah, ini kita tampilkan untuk header teksnya dengan ukuran, ketebalan, dan margin yang kita buat dengan margin right-nya atau margin kanannya itu 8. Mungkin itu untuk header.cs-nya. Selanjutnya ada card.cs. Sama seperti sebelumnya, kita deklarasikan dulu card-nya dengan properti data nama. Properti ini berisi data-data yang akan ditampilkan dalam komponen seperti nama dan juga name. Juga menambahkan image atau gambar dengan variabel itu image URL yang kita ambil dari properti data nama .image URL. Nah, jika ada dan jika tidak mengambil URL default sebagai gantinya. Untuk struktur tampilan dari komponen ini kita buat dalam struktur view dengan padding dan border radius untuk tampilan utamanya agar tidak terlalu mepet. Dan tampilan utamanya juga berisi elemen lain seperti gambar dan juga teks. Nah, untuk pertama ini ada gambar dengan komponennya yaitu bernama image untuk menampilkan gambarnya. Sumber gambar yang diambil ini kita ambil dari URL yang kita tentukan, dan kita tentukan juga ukuran gambar, lebar, tinggi, dan efek styling seperti pakai border width dan border radius juga. Tone teksnya ini untuk menampilkan nama dan juga name dengan komponen bernama teks yang menampilkan nama dari data nama dengan ukuran juga dan ketebalan yang kita tentukan. Untuk menampilkan name juga kita ambil dari data nama.name dengan warna abu-abu. Untuk stylingnya kita menggunakan properti styling untuk mengatur tata letak dan tampilan-tampilan elemen dari komponen-komponen ini. Nah, komponen card ini dirancang untuk menampilkan kartu informasi dan gambar, nama, dan juga name berdasarkan data yang diberikan melalui properti data nama. Mungkin
cukup untuk card dan juga header-nya, bisa dilanjutkan selanjutnya. Oke, selanjutnya aku akan jelasin yang data. Jadi di kode ini itu kita akan mengimpor data dari file data.js yang dimana isinya itu ada daftar objek yang masing-masing objeknya itu punya 4 properti yaitu ID, kemudian ada image URL, nama, dan juga name. Untuk ID sendiri ini nanti akan berisi nomor yang akan mengidentifikasi setiap objek. Jadi untuk tiap ID-nya harus berbeda. Kemudian image URL akan berisi URL gambar profil. Kemudian properti nama akan berisi nama lengkap mahasiswa atau, kalau di sini itu nama lengkap kelompok 32. Kemudian, properti name itu berisi name dari kami masing-masing dan kemudian, untuk kode ini nanti nggak akan menampilkan data ke layar, tetapi datanya itu nanti akan digunakan untuk menampilkan daftar item pada layar profil aplikasi mobile. Oke. Selanjutnya profile screen. Di profile screen ini kita, ada mengimpor beberapa komponen, ya seperti view, text, image, flat list, dan juga style sheet. Selain itu, kode ini tuh juga mengimpor data dari data.js yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga mengimpor 2 komponen custom, card dan header yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk fungsi dari profile screen ini sendiri itu mengembalikan tampilan layar profil yang terdiri dari judul header dan daftar item yang dihasilkan dari data yang diimpor. Untuk daftar item yang ditampilkan akan menggunakan komponen flatlist yang memetakan setiap itemnya ke komponen card. Kode ini juga mendefinisikan gaya untuk kontainer utama menggunakan style sheet. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai page halaman home screen. Jadi untuk halaman ini mengimport React, yaitu use effect dan use tag dari React. Kemudian mengimport activity indicator, flatlist, image, card view, text view dari React Native. Kemudian mengimport header dari komponen header. Kemudian mendeklarasikan fungsi home screen dan juga membuat beberapa variable state menggunakan state untuk menyimpan data trend anime dan all anime, kemudian loading dan juga pesan-pesan error. Kemudian menggunakan use effect untuk pemanggilan API, kemudian mendeklarasikan konstanta fetch data yang di dalamnya menangani pemanggilan API untuk mendapatkan data trending anime dan all anime. Untuk trendingnya dengan cara memanggil link API-nya, kemudian dilakukan pengkondisian, yaitu apabila trending respon oke, maka akan menampilkan data dari trending animenya. Namun apabila gagal akan menampilkan pesan error, yaitu fail to fetch data. Kemudian untuk menampilkan all animenya akan dilakukan dengan uh, menetapkan link API-nya untuk menampilkan all animenya, yaitu dengan melakukan pengkondisian, yaitu jika all respon oke, maka akan menampilkan data all anime, namun apabila gagal akan menampilkan pesan error, yaitu fail to fetch data. Kemudian memasukkan komponen header dengan beberapa properti seperti icon, text header, ukuran font, dan flex position. Kemudian menampilkan judul trending dengan gaya tertentu menggunakan elemen teks, yaitu dengan font, kemudian color, kemudian margin. Kemudian juga terdapat untuk activity loading indikatornya. Apabila gagal akan menampilkan pesan error, yaitu something went wrong. Kemudian untuk
scroll horizontalnya itu agar halaman untuk item trending anime dapat dilakukan scroll secara horizontal atau ke kanan dan ke kiri. Itu untuk trending.map trend, kemudian dilakukan view style yang terdapat lebar dan margin, kemudian image sort-nya, kemudian dilakukan text style-nya, yaitu font size, margin, kemudian posisi teksnya, kemudian juga nomor. Kemudian dibuat juga judul untuk file animenya dan menggunakan elemen teks yang berisi style, font, color, dan margin. Kemudian terdapat kondisi tampilan loadingnya, yaitu apabila gagal akan menampilkan something went wrong. Kemudian membuat kondisi tampilan berdasarkan status pembuatan dan pesan untuk daftar semua anime menggunakan elemen flatlist, yaitu dengan terdiri view style, image source, kemudian view style untuk text style-nya dengan item.title, kemudian ada text core dengan item.source. Kemudian untuk halaman app.js-nya mengimport navigation container, kemudian create button tab navigation digunakan untuk mengatur navigasi antar layar, kemudian option dari expo icon untuk menyediakan icon, kemudian komponen home screen, profile screen, dan header yang berasal dari page home screen, page profile screen, dan komponen header. Kemudian menggunakan objek navigation, kemudian membuat objek navigator menggunakan create button tab navigator untuk menangani navigasi antar layar dengan data letak navigasinya berada pada di bawah. Kemudian mendeklarasikan fungsi komponen utama yaitu app menjadi entry point aplikasi. Kemudian menggunakan navigation container untuk membungkus seluruh aplikasi dengan navigasi. Kemudian membuka tag navigator dengan menentukan rute awal yaitu home dan menentukan opsi tampilan tab bar menggunakan screen option. Kemudian mengatur warna teksnya, kemudian warna teks aktif dan teks pada saat non-aktif. Kemudian menentukan gaya untuk tab barnya termasuk warna, latar belakang, ketebalan, kemudian margin tinggi dan efek bayangannya. Kemudian membuat fungsi untuk menentukan icon tab berdasarkan root dan status fokus. Kemudian menyembunyikan header pada layar menggunakan opsi header sound. Kemudian untuk button tab navigator screen-nya dengan nama home dengan komponen home screen. Kemudian untuk button tab navigation screen dengan nama profile dengan komponen profile screen. Kemudian untuk demo aplikasinya, untuk aplikasinya ini akan menampilkan trending anime yang dapat di scroll secara horizontal yaitu ke kanan dan ke kiri. Kemudian terdapat all anime yang dapat di scroll secara vertikal yaitu ke atas dan ke bawah. Kemudian terdapat header yaitu daftar anime kelompok 32. Kemudian terdapat navigation bar yaitu home dan profile screen akan menampilkan header kelompok 32. Kemudian terdapat cut view yaitu berisi image profile, kemudian nama setiap anggota dan juga name-nya. Mungkin demikian untuk presentasi untuk tugas responsi modul 4 dari kelompok 32. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.